saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Sekali lagi, salam. Saudara, hari ini kita bahas satu tema, yaitu berkat dan pengutusan. Mari kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat 22 sampai ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan ini demikian. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan ini bagi kita. Saudara, saya pernah mendengar satu kisah tentang perbedaan antara Danau Galilea dengan Laut Mati. Dikatakan bahwa Danau Galilea itu menerima banyak aliran air dari berbagai sumber. Tetapi setelah dia menerima air itu, maka Danau Galilea ini kemudian mengalirkan kembali air itu ke berbagai tempat. Tidak hanya menerima, tetapi juga menyalurkannya. Tetapi Laut Mati, saudara, dia hanya menerima, tetapi tidak menyalurkan. Sehingga di dalam Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Bahkan justru larutan garamnya itu sangat tinggi. Tidak ada ikan, tidak ada makhluk yang hidup bisa ada di sana. Tetapi beda sekali dengan Laut Danau Galilea, justru ikan-ikan bisa hidup, bahkan makhluk-makhluk yang lain juga bisa ada di sana karena dia menerima dan menyalurkan. Nah saudara, kalau kita lihat seperti Laut Mati ini seperti begitu egois. Hanya hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi Danau Galilea ini justru jadi saluran berkat. Saudara, dari gambaran ini sebenarnya kita bisa melihat ya, seperti apa kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan itu bagi kita. Saya percaya sekali Tuhan tidak ingin kita itu jadi laut mati. Yang hanya menerima, yang hanya hidup bagi diri sendiri. Tuhan itu ingin hidup kita sebenarnya seperti Danau Galilea yang diberkati oleh Tuhan, tapi yang kemudian menyalurkan berkat Tuhan. Yang menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi kemudian yang melayani mereka yang belum diselamatkan. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, ini sebenarnya isi hati Tuhan bagi kita. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya di dalam ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu ini, sebenarnya ini adalah makna dan juga salah satu esensi dari ibadah itu. Yaitu adalah kita diberkati, kita dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian kita itu diutus untuk melayani Tuhan. Saudara, minggu kemarin kita bisa mendengar khotbah pendeta Andi, di mana Tuhan itu memanggil kita. Tuhan menyatakan pertolongan kita di dalam ibadah itu dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi itu tidak berhenti dari situ. Hari ini kita bahas akhir dari ibadah. Yaitu berkat dan pengutusan. Jadi setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Maka kita yang telah diberkati, kita diutus pergi. Sebagai utusan yang akan melayani. Maka saudara nanti ketika pulang dari ruangan ibadah ini, saudara boleh lihat tulisan yang ada di atas, di bagian pintu balik belakang. Kami sudah tulis itu, pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Kenapa tulisan itu ada? Karena memang kita ini utusan saudara. Kita bukan hanya ada gereja di sini, kita bukan hanya beribadah di sini,
tapi di luar sana kita juga adalah gereja Tuhan yang menjadi utusan Tuhan. Nah saudara, ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Dan saudara, kalau kita lihat prinsip setelah diberkati dan kemudian diutus Tuhan. Setelah diutus Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, itu ada di dalam Alkitab. Saya akan menunjukkan beberapa untuk kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, setelah Tuhan itu menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa, maka kemudian Tuhan berkati. Tapi setelah Tuhan berkati, kemudian Tuhan berkata kepada mereka, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas bumi ini. Jadi saudara, setelah diberkati, kita itu diutus. Ini di dalam Alkitab, prinsipnya sangat jelas. Demikian kalau saudara melihat juga di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 atau ayat 1 dan 2, itu jelas sekali. Tuhan bicara kepada Abraham, keluarlah dari rumah bapamu, dari keluargamu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia dipanggil, saudara. Tapi setelah dipanggil, kemudian dia diutus oleh Tuhan. Di sini dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat. Artinya apa, saudara? Dipanggil, diberkati, dan kemudian diutus. Jadi ini prinsip jelas. Ini di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru juga sangat jelas prinsipnya. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia memberikan satu berita pengutusan, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Setelah diutus, lalu kemudian Tuhan memberi janji berkat. Janjinya itu adalah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, baik di dalam PL, juga di dalam PB, sama-sama ada berkat, ada pengutusan. Ada pengutusan, ada berkat. Nah saudaraku, ini bukan hanya berlaku kepada murid-murid Tuhan. Tetapi juga berlaku untuk setiap kita. Yang hari ini sebagai umatnya Tuhan. Sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan di tengah dunia ini. Kita tahu kita sudah diberkati Tuhan begitu limpah. Kita tahu hidup kita ini banyak sekali berkat. Baik jasmani maupun rohani. Kalau saudara menghitung berkat Tuhan, itu terlalu banyak. Terlalu besar. Bahkan Tuhan melimpahi kita dengan anugerah yang tak terhitung. Maka setelah kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta kita hidup bagi diri sendiri. Tuhan ingin kita jadi saluran berkat. Jadi saluran berkat di luar sana. Saluran berkat di dalam gereja Tuhan. Saluran berkat bagi saudara seiman. Saudara, ini hidup yang paling indah. Inilah hidup ketika hidup menurut tujuan Tuhan. Saudara, hidup ini begitu baik sekali. Yesus berkata di dalam Yohanes 17, aku tidak menarik mereka dari dunia. Setelah kita percaya, Tuhan tidak langsung bawa kita ke sorga. Yesus berkata, aku tidak tarik mereka dari dunia. Tapi aku utus mereka ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksiku. Supaya mereka memberitakan Injil di dalam dunia ini. Saudara, ini panggilan kita. Untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Berbahagia kita yang sudah menjalankan peran kita sebagai utusan Tuhan. Tetapi kalau kita belum melakukannya, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Supaya di mana kita saja berada, kita tahu saya adalah utusan Tuhan. Saya orang yang sudah dipanggil, sudah diselamatkan, diutus Tuhan kembali ke dalam dunia. Nah saudara, menjadi utusan bukan hal yang mudah. Tentu ada pergumulan. Berat saudara menjadi utusan Tuhan di tengah dunia ini. Kita berhadapan dengan dunia yang tidak kudus. Kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kita berhadapan dengan dunia yang jahat. Sudah jatuh di dalam dosa. Lalu bagaimana kita bisa menjadi utusan yang baik? Bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Bagaimana kita bisa ditopang dan bisa berani menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, itu sebabnya Tuhan memberi janji berkat untuk kita. Dan janji berkat Tuhan ini diberi Tuhan supaya kita efektif menjadi berkat. Menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat
Apa yang menjadi berkat Tuhan untuk tiap-tiap kita anak-anaknya. Di dalam bilangan yang tadi kita sudah baca. Di sana yang pertama di dalam ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati. Apa artinya? Berarti Tuhan memberikan berkat-berkat yang pokok. Yang sangat kita perlukan. Sebagai manusia yang sudah berdosa ini. Apa berkat yang pokok? Bukan hanya saja berkat secara jasmani, tetapi berkat keselamatan yang kita sangat butuhkan sebagai orang yang berdosa ini. Tetapi bukan hanya diberkati, tapi kita juga dilindungi oleh Tuhan, saudara. Di sini dikatakan kita dilindungi. Dilindungi itu berarti kita dijagai oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dirawat oleh Allah kita. Saudara, dilindungi oleh Allah, itu juga bisa diartikan sebagai dipelihara oleh Tuhan. Seperti di dalam terjemahan ILT, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Jadi Allah itu selain memberkati, tapi juga memelihara. Memelihara, melindungi. Nah saudara, melindungi itu dapat digambarkan seperti zaman dulu ya. Kalau ada gembala, untuk melindungi domba-dombanya, saudara. Kawanan domba gembalaannya, maka dia bikin kandang, bikin tembok, lalu dipagari. Sehingga mereka aman, tidak dimakan oleh binatang buas. Tidak akhirnya mereka gelisah atau takut atau jalan sendirian. Jadi mereka dikumpulkan, saudara. Sehingga mereka aman, nyaman, tentram. Ada sukacita di dalam hati domba-dombanya. Nah saudara, sebenarnya sedemikianlah Tuhan itu juga melindungi kita. Dia memagari kehidupan kita ini saudara. Dipagarinya dengan pagar yang tak bisa ditembus oleh apapun dan oleh siapapun. Kecuali Tuhan mengizinkan, kecuali Tuhan membukanya. Makanya saudara kalau lihat itu di dalam kisah Ayub ya. Sampai iblis itu bilang sama Tuhan ya. Di dalam ayat ini saudara, ayat Ayub 1 ayat 10, iblis bilang sama Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Bukan hanya diri Ayub yang dilindungi Tuhan, tetapi rumahnya dipagari oleh Tuhan. Bahkan semua yang dimilikinya tidak bisa disentuh oleh setan. Kecuali Tuhan beri izin. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga. Bagaimana Tuhan melindungi. Bagaimana Tuhan memagari kehidupan ini. Saudara, indah enggak? Sangat indah. Saudara bisa bikin tembok yang besar di rumah saudara. Tapi maling bisa menerobos. Tetapi pagar yang dibuat oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang izinkan, tidak ada satupun bisa menembus pagar itu. Karena itu dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi apakah kita aman? Sangat aman. Apakah kita terlindungi? Sangat terlindungi. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Kita itu digambarkan seperti biji mata dari Tuhan. Sebagai biji mata, firman Tuhan mengatakan, kita dikelilingi, diawasi, bahkan dijaga. Saudara, biji mata itu sangat sensitif. Sehingga dia ditaruh di antara dua tulang yang begitu keras. Sehingga tidak gampang dihantam oleh benda keras. Dan ketika ada debu, ada gangguan, mata itu langsung berkedip. Mata kita itu begitu dijaga luar biasa. Tuhan memperlakukan kita umatnya juga sedemikian. Dia menjaga, melindungi, mengawasi, memelihara, merawat. Dan membuat kita bisa aman. Kita sangat bersyukur saudara. Kita punya Tuhan yang sedemikian. Nah saudara, memang Tuhan utus kita ke tengah dunia ini. Seperti tadi saya katakan. Kita sedang masuk ke dalam dunia. Seperti yang Tuhan Yesus katakan itu. Kamu masuk ke tengah-tengah serigala. Kita ini ada di mulutnya serigala. Di tengah-tengah singa. Di dalam sebuah pergumulan yang sangat hebat. Dengan tekanan dan segala permasalahan yang ada. Kompleks ada di dalam dunia ini. Beberapa hari terakhir ini, kita mendengar bagaimana BBM itu dinaikkan.
Bagi sebagian orang mungkin ini tidak masalah. Tapi banyak orang melihat ini satu pergumulan berat, saudara. Harga yang barang-barang yang lain juga ikut naik. Termasuk kebutuhan pokok. Dan kita melihat krisis daripada energi bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi Eropa, dunia. Harga-harga sekarang menanjak naik. Inflasi di beberapa negara tidak terkendali. Beberapa negara sudah bangkrut. Pemerintah kita juga sedang berupaya gimana menahan inflasi ini tidak sampai Indonesia inflasi besar. Saudara, kalau kita lihat pemerintah akhirnya juga bagi-bagi dana BLT. Beberapa saya tahu dari antara kita itu mendapat BLT. Nah, banyak di luar sana juga dapat BLT. Ini upaya pemerintah. Karena ini inflasi, saudara. Mengakibatkan situasi yang tidak mudah dengan krisis hari ini. Bukan hanya krisis energi, termasuk krisis perang. Baru dua negara yang akhir-akhir ini, Rusia dan Ukraina itu perang. Dunia ini udah goncang luar biasa. Kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Kalau ini terus terjadi, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih meyakini Tuhan memberkati, Tuhan melindungi umatnya di dunia ini? Masih adakah keyakinan bahwa Tuhan melindungi kami? Saya secara pribadi sangat-sangat meyakini bahwa masih ada perlindungan, masih ada pemeliharaan, masih ada penjagaan pagar dari Tuhan untuk kita umat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat awal pandemi yang kita sudah lewati, saudara. Hampir 2,5 tahun sampai hari ini. Kita melihat tangan Tuhan itu memberkati, memelihara kita, melindungi kita. Baik keluarga kita masing-masing. Pekerjaan, bisnis, dan segala hal, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Itu sangat-sangat luar biasa. Selama masa COVID, hati kita takut enggak? Sangat takut. Gentar enggak? Begitu gentar. Gelisah, khawatir, dan berbagai macam campur aduk, saudara. Tapi mari kita ketika melihat ke belakang, kita lihat tuh. Tuhan memberkati dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Nah saudara, saya percaya sekali, perlindungan Tuhan itu selalu ada bagi kita, saudara. Di dalam konteks ibadah, saudara. Tahun ini, bulan ini maksudnya, kita itu membahas tentang ibadah. Di dalam konteks ibadah, kalau kita melihat bagaimana berkat dan perlindungan Tuhan di dalam gereja kita. Meskipun awal pandemi 4 bulan pertama itu kita gak ibadah, gak ada yang hadir di sini. Kami hamba Tuhan itu khotbah di mimbar, gak ada jemaat satu pun saudara, kecuali kita hamba Tuhan yang ada itu rekaman. Khotbah tanpa jemaat. Terkadang kami meneteskan air mata ketika khotbah, ketika melayani di sini. Gak ada orang sama sekali. Bayangin saudara berdiri di sini, gak ada orang di sini. Sangat-sangat tidak nyaman. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan masih beri pimpinannya. Tuhan masih menghibur kita dengan ibadah-ibadah online yang kita bisa ikut dari rumah. Bukankah ini bentuk perlindungan dari Tuhan? Bukankah ini bentuk daripada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara pribadi saya sangat bersyukur. Kami hamba-hamba Tuhan di tengah kesibukan pelayanan yang sangat banyak. Gereja kita ini termasuk di dalam masa pandemi itu berani buka ibadah onsite. Berani ibadah tatap muka. Gereja-gereja tetangga sekitar kita, bahkan gereja sinode besar, bahkan sampai hampir 2 tahun mereka baru bisa buka ibadah onsite. Tapi GKK itu dari bulan Juli awal kita sudah buka ibadah tatap muka. Tahun 2020. Seperti terlalu berani. Tetapi saya hanya melihat Tuhan melindungi termasuk hamba-hamba Tuhan.
Puji Tuhan, semua bisa melayani, tidak kena COVID. Bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan tidak terganggu. Saya hanya melihat ini anugerah Tuhan. Ini perlindungan Tuhan. Beberapa jemaat mungkin kena COVID, apalagi bulan 7, bulan 8 tahun yang lalu. Bulan 6, bulan 7 tahun yang lalu. Tapi kemudian Tuhan memberi berkat buat kita. Diberi kesembuhan. Nah saudara, inilah bentuk berkat dan perlindungan dari Tuhan. Saya pribadi sebenarnya hampir 3 minggu ini saudara, mengalami satu pergumulan sakit juga. Jadi kurang lebih berarti tanggal 21 apa 17 ya. Tanggal 21 saya khotbah di Polri saudara. Jadi waktu saya khotbah di Polri itu sampai saya nggak bisa bawa mobil manual saudara karena mesti pegang koplingnya. Tangan saya ini sakit. Sampai akhirnya mesti pakai mobil matic ya. Tapi setelah pulang khotbah dari sana tangan saya sakit hampir seminggu saudara. Pas adik Musa Andi meninggal, lalu ada jemaat kita lagi yang meninggal di minggu itu, jadi ada 2 pelayanan kedukaan yang kita layani. Tapi satu hal, meskipun tangan saya sakit, tapi tiap kali saya khotbah di ibadah penghiburan, Tuhan beri saya ketenangan, tidak sakit. Kecuali kalau pulang, dia baru ngamuk lagi tangan saya. Saya sakit asam urat ternyata di sini. Dan asam urat sangat nggak baik. Saya jaga kesehatan, saya bersyukur ya sudah 6 kilo sekarang saya turun berat badannya. Tetapi saudara, saya lihat ini satu perlindungan dari Tuhan. Satu berkat dari Tuhan. Nah saudara, memang terkadang Tuhan itu izinkan kita sakit. Kadang-kadang ya. Tapi terkadang Tuhan beri kita sakit yang juga kita tidak tahu kapan sakit ini bisa sembuh. Mungkin banyak sedang orang bertanya, kapan Tuhan sakit saya bisa sembuh? Kapan pergumulan ini bisa selesai? Kapan duri yang sedang menusuk-nusuk ini bisa dicabut dari diri saya? Terkadang Tuhan bawa kita ke dalam satu krisis, titik terendah di mana kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ini sebuah jalan buntu. Seperti kita pasrah dan menyerah. Aku tidak bisa. Bahkan tidak sedikit beberapa keluarga juga bisa bergumul. Seperti hari itu hari terakhir. Keluarga sedang di ujung tanduk perceraian. Saudara, di tengah pergumulan seperti ini, adakah Tuhan masih berkati dan melindungi kita? Kalau Tuhan memberkati, melindungi, kenapa kok masih menghadapi situasi seperti ini? Tapi saya sangat meyakini sekali. Dalam segala keadaan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan itu jelas-jelas di dalam firman Tuhan. Tidak hanya Tuhan berkati kita di dalam masa yang lancar. Termasuk di dalam masa yang sulit. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Saudara, di dalam Mazmur 21. Ini Mazmur yang begitu indah. Mazmur 23 maksudnya. Dikatakan Tuhan itu gembala kita yang baik. Tuhan sebagai sumber berkat dan perlindungan kita. Saudara, dia membuat kita tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Jadi sebenarnya Tuhan itu luar biasa memberkati kita. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia menuntun kita ke jalan yang benar, membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Tetapi di dalam penggembalaannya, yang terkadang memanjakan kita, saudara. Tetapi terkadang pun Tuhan izinkan kita lewati lembah kegelapan. Seperti yang tadi saya cerita, terkadang Tuhan biarkan jalan buntu. Tuhan beri kita satu ujian yang berat. Seperti kita pasrah dan menyerah. Seperti berhenti. Sudahlah, saya tidak mau jadi orang Kristen. Tetapi pernahkah saudara merenungkan ayat yang keempat ini? Seperti Daud mengatakan, memang aku sedang di dalam lembah kekelaman. Memang aku sedang menemui jalan yang buntu. Tetapi Daud itu berkata, aku tidak takut. Aku tidak gentar.
Sebab aku tahu Tuhan menyertai aku. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah biarkan kehidupan kita. Bahkan justru di dalam masa-masa yang begitu sulit, yang penuh dengan air mata itu, yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan stres, gelisah, takut itu, saudara, justru Tuhan lebih dekat sekali dengan kita. Di dalam ayat keempat itu menunjukkan bagaimana Tuhan begitu dekat dengan umatnya. Sampai akhirnya Daud berkata, sebab engkau besertaku. Saudaraku, di dalam masa yang sulit, jangan bilang Tuhan gak ada. Di dalam masa yang berat, jangan berkata Tuhan tidak menolong saya. Di dalam masa-masa krisis dan jalan buntu itu, jangan pernah berkata aku tinggalkan Tuhan. Justru jaga pikiran, jaga iman, supaya tetap fokus kepada Tuhan. Karena awan, kabut yang gelap itu, di balik itu ada terang yang Tuhan sudah sediakan. Pada waktunya Tuhan akan buat semuanya indah. Tuhan akan buat semuanya manis. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, biarlah tidak ada orang yang goyah imannya pada saat sedang diuji, pada saat sedang dicobai. Tetapi boleh teguh berdiri di dalam iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-38, 8 ayat 38, di sana dikatakan sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Masih adakah yang kurang tentang berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita? Masihkah kita berkata Tuhan tidak menjagaku? Masihkah kita berkata aku tidak dilindungi oleh Tuhan? Saudara ingat ayat ini. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah itu adalah kasih yang menggenggam kehidupan kita. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang diberi oleh Allah kepada kita. Aku memberkati, melindungi engkau. Saudaraku, perlindungan dari Tuhan. Satu perlindungan yang memproteksi, yang memagari, dan juga yang melindungi. Sehingga saudara dan saya bisa aman, bisa tentram, bisa nyaman. Untuk kita menjadi saksi Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Meskipun tantangannya berat. Tetapi kita menyaksikan Tuhan yang melindungi, yang memagari hidup kita di tengah dunia ini. Saudaraku, yang kedua. Kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan bagi kita, berkat Tuhan. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara diberi kasih karunia, itu berarti kita diberi rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan dari Allah. Jadi Allah memberi kita kemurahan hatinya. Seperti di dalam ayat berikut itu saudara ILT. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu. Dan bermurah hati kepadamu. Di dalam terjemahan lama bahwa Tuhan menerangi apalah kamu dengan wajahnya. Dan dikasihankannya lah kamu. Jadi Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Saudara disinari dengan wajah Tuhan. Itu berarti Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan tersenyum kepada kita. Maka kalau Tuhan itu tersenyum, menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, bukankah ini sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar untuk kita menghadapi dunia yang sulit. Maka saya melihat saudara, meskipun dunia ini sulit, tetapi di dalam Tuhan selalu ada perlindungan, selalu ada berkat. Saudara disinari oleh wajah Tuhan, itu satu berkat yang luar biasa ya. Mazmur 4 ayat 7 sampai 8.
Di sana tertulis banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dan saya coba lihat di sini kurang kelihatan saudara ya. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, ini dibandingkan loh. Kelimpahan gandum dan anggur itu sukacitanya sudah sangat besar. Di sini dikatakan ada sukacita di situ. Tetapi cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita itu jauh lebih besar. Lebih memberi kepastian sukacita. Memberi kepastian keamanan. Memberi kepastian damai sejahtera dan kepuasan bagi kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Maka mana yang kita pilih? Kelimpahan gandum dan anggur atau disinari, diterangi oleh wajah Tuhan. Yang dimana Tuhan tersenyum dan berkenan kepada kita. Mana yang saudara pilih? Orang dunia lebih memilih kelimpahan gandum. Kelimpahan anggur. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, mari kita melihat disinari oleh wajah Tuhan. Itu berkat terbesar. Dan yang sangat kita perlukan sebagai manusia. Maka kalau Tuhan memberi berkat itu kepada kita. Saudara, inilah kekuatan kita di tengah zaman. Di tengah dunia yang bergejolak ini. Saudara, berikutnya itu kita melihat berkat Tuhan kepada kita. Yaitu adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah. Itu berarti Tuhan menerima kita. Tuhan hadap kita. Coba kalau Tuhan itu membelakangi saudara. Atau memalingkan wajahnya. Itu berarti Tuhan menolak. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tapi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya. Berarti Tuhan terima kita saudara. Dan penerimaan daripada Tuhan ini. Itu berarti dia menyertai kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dan penyertaannya. Wajahnya yang menerima kita. Bahkan menyertai kita. Itu akan pasti mendatangkan damai sejahtera. Saya mengingat satu bagian firman Tuhan saudara. Di dalam Keluaran 33. Nanti saudara boleh baca ya. Ayat 1, kedua dan seterusnya. Keluaran 33. Itu Tuhan berkata kepada Musa ya. Tuhan bilang Musa dan orang Israel silakan pergi ke tanah perjanjian. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Saudara, disertai oleh malaikat, itu udah sangat hebat loh. Itu sudah luar biasa. Kalau malaikat menyertai kita. Tapi apa kata Musa? Dia tidak mau disertai oleh malaikat. Dia meminta apa? Bukan penyertaan malaikat. Tetapi dia meminta penyertaan dari Tuhan. Kenapa saudara? Kok dia minta justru penyertaan dari Tuhan? Bahkan dia seperti ngotot di dalam pasal itu. Minta Tuhan menyertai. Kenapa? Karena Musa sangat sadar. Penyertaan Tuhan itu berkat terbesar dalam kehidupan umat Tuhan di tengah dunia ini. Karena kalau Tuhan menyertai kehidupan kita. Meskipun itu jalan yang gelap. Meskipun itu suasana yang tidak mudah. Tapi ada penyertaan Tuhan di situ. Itu adalah ada berkat yang disediakan oleh Allah buat kita. Tetapi kalaupun itu adalah sebuah jalan yang mulus, tapi nggak ada penyertaan Tuhan di sana, apa artinya? Engkau berjalan di padang yang berumput hijau, tapi Tuhan tidak ada di situ, apa gunanya? Tapi meskipun itu lembah kekelaman, tapi Tuhan sertai, saudara, itulah berkat Tuhan. Maka Musa itu sangat sadar, itu yang diperlukannya, penyertaan Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada kita, aku menyertai engkau. Aku bersama engkau. Nah saudara, inilah yang diberikan oleh Tuhan itu. Sebuah janji berkat yang berlimpah, yang Tuhan akan genapkan untuk kita. Dan Tuhan berkata di ayat yang terakhir, ayat ke-27 saudara. Di sini dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Saudara perhatikan ya, ketika nama Tuhan diletakkan, ketika mereka menjandang nama Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata, aku memberkati.
Artinya apa? Tuhan betul-betul memberkati umatnya. Tuhan tidak main-main. Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti akan memberikan berkat. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini, adakah kepekaan rohani? Kita sadar bahwa kita itu diberkati oleh Tuhan. Coba sekarang hitung, berapa banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan? Dari hal kecil sampai hal-hal yang besar. Terlalu banyak. Kita bersyukur. Jadi anak-anak Tuhan. Jadi murid-murid Kristus. Maka saudara, setelah kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, kita yang menyandang nama Tuhan. Di sini Tuhan berkata, meletakkan namaku. Artinya kita menyandang nama Tuhan, saudara. Maka kalau kita menyandang nama Tuhan, maka orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, kita juga adalah sekaligus diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Makanya itu doa daripada Tuhan Yesus. Yesus tidak menarik kita dari dunia, tapi mengutus kita ke dalam dunia ini. Agar apa? Kita menjadi berkat. Menjadi saluran berkat. Maka saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini, biarlah kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Biarlah kita tidak hanya memikirkan kepentingan, kenyamanan, dan kehidupan kita sendiri. Mari mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja Tuhan? Mari kita memikirkan tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, dunia ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Jadi saluran berkat, jadi terang, jadi karam. Inilah panggilan kita, saudara. Menjadi berkat sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah ini sungguh-sungguh boleh menguatkan dan makin meneguhkan kita bahwa kita adalah umat Tuhan yang diutus Tuhan, telah diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Saudara, saya baca ayat yang terakhir. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kita semua adalah saksi Tuhan. Mari kita menjadi utusan Tuhan. Menjadi berkat, saluran berkat Tuhan di tengah dunia ini. Dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan satu berkat. Di dalam ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi luar biasa. Tuhan mengutus, tapi Tuhan juga memberkati. Menghadapi dunia di mana saja, biarlah kita tidak gentar dan takut. Karena berkat dari Tuhan itu selalu ada dan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.